Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah masih memberikan rezeki umur kepada kita semua untuk menjalani kehidupan. Mari kita syukuri rezeki umur yang Allah titipkan, karena coba perhatikan, ada orang yang lebih muda dari kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat bahwa kita diberi rezeki umur yang lebih dibanding teman-teman kita, sahabat, saudara kita yang sudah wafat lebih dulu, padahal umurnya lebih muda dari kita. Umur adalah rezeki termahal yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Itu sebabnya pada pagi ini kita syukuri rezeki yang Allah titipkan kepada kita dengan mengisinya. Kita isi dengan amalan-amalan yang bisa menjadi bekal saat kita berpulang. Sekalipun pertemuan pada pagi ini simple 45 menit, tapi semoga kalau tiap hari kita lakukan, itu akan menjadi bukit, ya. Butiran-butiran pasir yang kita kumpulkan, semoga nanti lama-lama menggunung. Amalan-amalan kita walaupun kecil tapi rutin, itu yang Allah suka. Wa anna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah suka yang konsisten sekalipun sedikit. Nah, kita konsisten tiap pagi jam 5.15 sampai jam 6 kita isi dengan tafakur, dengan tadzakur, dengan taklim, dengan merenung, dengan menganalisa kasus-kasus yang memang perlu dipecahkan dalam perspektif agama. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ini adalah hari Sabtu 12 September atau 24 Muharram 1442 Hijrah. Tak terasa ya, rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Muharram. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan saum 9-10 Muharram. Sekarang kita sudah ada di hari Sabtu 12 September bertepatan dengan 24 Muharram 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat tercinta, di hari Sabtu ini kita akan bahas masalah yang sudah masuk ke saya untuk kita bedah bersama. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Pak Aam, saya mendengar dari seorang dokter bedah. Beliau pernah kedatangan pasien yang tumor pada anus. Sebelum operasi, beliau menyarankan kepada keluarga pasien agar bersedekah. Keluarganya nurut. Ketika pasien akan dioperasi, ternyata tumornya hilang. Akhirnya tidak dioperasi. Ustadz, apakah boleh bersedekah dengan maksud tertentu? Ya. Intinya, ini kan kaitannya dengan penyakit, ya. Intinya, kalau kita sakit, tadawaw ya ibadallah, fa inna likulli da'in dawa, wala tatadawaw biharam. Itu prinsip ketika kita sakit. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah kamu wahai hamba Allah. Berobatlah kamu. Fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kata-kata setiap penyakit ada obatnya, berarti kalau ada penyakit baru, kita kudu berjuang memikirkan mencari obat. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Ini memberikan motivasi kepada para ahli kesehatan untuk selalu berjuang mencari obat untuk suatu penyakit. Wala tatadawaw biharam, dan jangan kamu berobat dengan zat dan cara yang haram. Itu prinsip ketika kita sakit. Kita kudu berobat. Setiap penyakit ada obatnya. Dalam keterangan lain, yang tidak ada
obatnya cuma kematian. Itu tidak ada obatnya. Dan janganlah kamu berobat dengan zat dan cara yang haram. Itu prinsip sahabat-sahabat sekalian. Nah, apa hubungannya dengan sedekah? Apakah boleh untuk menghilangkan penyakit kita sedekah? Kalau kita lihat firman Allah dalam surat Al-Mudaththir, di situ ada kata-kata wala tamnun tastakfir. Jangan kamu memberi dengan harapan kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi kalau Anda memberi, bersedekah, tanpa Anda harapkan pun, Allah akan memberikan keberkahan dari sedekah itu. Mana qasat malun min sodaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Makanya tidak ada orang yang jatuh miskin semiskin-miskinnya, lapar selapar-laparnya. Kenapa si Pak Haji itu bangkrut? Oh, sedekah melulu. Jadi karena sedekah terus, kemudian jadi bangkrut. Nah, ini yang disebut dengan keberkahan. Jadi keberkahan dari sedekah itu pasti Allah berikan. Tapi ketika kita memberikan sedekah, nawaitunya ya lillah. Ya, nawaitunya lillah. Ternyata sedekah itu memberikan suatu mukjizat, keajaiban, yaitu salah satu bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsipnya begini. Boleh saya bersedekah, ya Allah semoga dengan sedekah ini anak-anak saya soleh, saya sehat, usaha saya berkah. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh itu kita melakukan satu amal soleh dengan harapan amal soleh itu menyelamatkan kita. Kalau kita berdoa, makin dekat kita dengan Allah, peluang doanya makin dikabul. Jadi makin dekat kita dengan Allah, peluang doanya makin dikabulkan. Itu yang dikatakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka memenuhi panggilanku dan mengimaniku. Itu isyarat, sahabat-sahabat tercinta. Tentu tidak apa-apa kita meningkatkan amal soleh supaya doa kita lebih dikabulkan. Kita meningkatkan amal soleh supaya kita diberkahi. Kita meningkatkan amal soleh supaya Allah selalu menolong kita. Salah tidak? Tidak salah. Ya, tidak salah. Begitu. Nah, tapi kalau ternyata kita sudah melakukan satu amal soleh, ternyata ya, yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Jadi jangan gini, ini mah janji Allah itu tidak tepat nih. Bukan begitu. Karena Allah itu akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, intinya adalah kita tentu saja boleh beramal ya dengan niat untuk lebih diberkahi. Prinsipnya boleh. Ya, prinsipnya boleh. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau ahli kitab, apakah ada yang masuk surga? Apakah ahli kitab ada yang masuk surga? Ya, teman-teman sekalian, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita itu, kepada umat manusia itu sejumlah nabi. Ada nabi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu saja ahli kitab yang mengimani Nabi Isa, yang mengimani Nabi Musa, dan mereka itu istiqomah dengan keimanan dan ketakwaannya, ya tentu masuk surga juga. Ya, masuk surga lah. Makanya mereka itu orang-orang soleh pada zamannya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka semua kenabian itu ditutup oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus, masih ada ahli kitab yang tentu saja begitu mendengar ajaran Nabi, mereka tunduk patuh. Nah, inilah ahli kitab yang pada zaman Rasul dan zaman kini bisa masuk surga kalau
ya. Mereka memenuhi apa yang jadi panggilan Islam. Coba untuk lebih jelas Anda lihat surat Al-Maidah ayat 73 sampai 75. Coba Anda lihat ya, Al-Maidah ayat 73 sampai 75. Coba perhatikan. Coba lihat Al-Maidah ayat 73 sampai 75 ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Ya. Di situ ada kata-kata wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan Rasul, jadi mereka mendengar ayat-ayat Quran, mendengar apa yang dibacakan oleh Rasul, taro a'yunahum tafidhu minad dam'i, kamu akan lihat air mata mereka berlinang, mimma arafu minal haq, karena mereka faham tentang kebenaran. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana amanna, Tuhan kami beriman, faktubna ma'asyahidin, catatlah kami beserta orang-orang yang bersaksi. Jadi ahli kitab yang kemudian mengikuti ajaran Islam ya, itu sudah dipastikan kategorinya adalah orang-orang yang akan diberikan surga. Wa ma lana la nu'minu billah, tidak layak kami untuk tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haqq, dan apa yang telah datang kepada kami berupa kebenaran. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin, dan tentu saja kami menginginkan agar kami dicatat sebagai orang-orang soleh. Maka di ayat 85-nya ada ungkapan fa'athabahumullahu bima qalu, Allah beri balasan atas apa yang mereka yakini. Mereka katakan, mereka yakini jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, Allah berikan surga untuk mereka. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi untuk ahli kitab, mau Yahudi, mau Nasoro, yang kemudian dia itu masuk Islam, ya, lalu masuk Islamnya kemudian istiqomah, ya, konsisten, berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Sebenarnya ayat ini jelas mengatakan fa'athabahumullahu bima qalu, Allah akan memberikan balasan atas apa yang mereka yakini. Apa balasannya? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu sebabnya sahabat-sahabat yang tadinya non-muslim, ya, apakah Anda dari agama apapun asalnya, maka sebenarnya kalau Anda masuk Islam, lalu Anda istiqomah, lalu Anda konsisten, ya, sebenarnya Anda mendapatkan pahala lebih dibanding dengan saudara-saudara, dibanding dengan saya dan teman-teman yang sudah dari awal muslim. Saya sejak anak-anak sudah dibina dengan didikan Islam. Bapak ibu juga sama begitu. Tapi saya yakin di antara sahabat-sahabat tercinta yang mengikuti program ini, ada yang tadinya non-muslim. Coba Anda baca surat Al-Maidah ayat 83 sampai 85. Coba Anda baca. Di situ jelas sekali kalau Anda masuk Islamnya dengan sungguh-sungguh, sampai di sini ada kata-kata taro a'yunahum tafidhu minad dam'i. Kamu akan lihat air mata mereka berlinang. Artinya apa? Saking dia yakin dengan Islam, ya. Lalu mereka mengatakan Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, Tuhan kami beriman, catat kami beserta orang-orang yang bersaksi. Lalu di ayat berikutnya wa malana la nu'minu billah, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman atas apa yang dibawa oleh Nabi.
Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Kami berharap kami bisa masuk surga beserta orang-orang yang soleh. Nah, ini sahabat-sahabat tercinta, kabar gembira bagi teman-teman yang tadinya non-muslim lalu memeluk Islam. Sungguh kalau Anda istiqomah, Anda punya kebaikan berbeda. Sebut sajalah levelnya lebih tinggi daripada yang memang dari awal sudah menganut Islam. Kenapa lebih tinggi? Ya karena Anda butuh perjuangan untuk berpindah dari satu keyakinan yang lama ke keyakinan yang baru. Itu bukan hal yang mudah. Ya butuh kesiapan mental yang luar biasa, begitu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, umur saya 26 tahun. Sudah ada niat untuk menikah dan sudah ada calon juga. Tapi ketika saya kenalkan ke keluarga, mereka tidak setuju karena status calon suami saya itu duda. Dan kakak perempuan saya belum menikah. Sampai ketika saya ditanya yakin gak memilih dia, saya jawab insya Allah yakin. Saya disuruh syahadat lagi karena katanya melewati Allah. Apa saya salah jawab terhadap pertanyaan tadi? Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ya sebenarnya memang kadang-kadang ada orang tua yang niatnya mah bagus ya, tapi terlalu intervensi begitu. Kan tidak ada yang salah dengan orang yang menikah dengan duda, ya masih gadis nikah dengan duda, apa salahnya coba? Menikah dengan janda, apa salahnya? Tidak ada yang salah sebenarnya secara agama. Tapi ya saya tidak tahu, mungkin apa karena kultur ya, apa mungkin karena ada pertimbangan tertentu ya. Jadi intinya tidak ada yang salah sebenarnya. Menurut agama kan Anda bertanya, apa saya salah kalau nikah dengan duda yang sudah beranak? Ya tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi kenapa orang tua saya, keluarga saya menentang? Nah mungkin Anda perlu mendengar juga kenapa mereka tidak sependapat. Ya, biasanya sih kalau duda karena meninggal, ya rata-rata orang tua setuju. Tapi kalau duda karena cerai, kadang-kadang kurang sreg. Kenapa? Seolah-olah orang tua mengatakan, Mama mah khawatir ya, dia itu cerai kenapa coba? Nah gitu. Jadi Anda juga coba dengerin, coba buka juga mata telinga Anda untuk dengerin pendapat orang tua. Boleh jadi mereka lebih berpengalaman. Jadi kalau Anda menikah dengan duda beranak dan duda itu bercerai, ya mungkin wajar orang tua mengatakan, loh dia bercerai kenapa coba? Nah gitu. Dan siapapun kalau bicara tentang alasan bercerai, yang ngomong itu pasti di posisi benar ya. Jadi yang ngomong itu di posisi benar sebenarnya. Jadi gini selalu, kenapa kamu cerai? Habis istri saya teh selingkuh, istri saya teh boros, istri saya teh. Karena perspektif dari si duda itu, ya kan gitu. Jadi sebenarnya memang wajar kalau orang itu ada pembelaan diri. Jadi manusia itu suka ada pembelaan diri. Kenapa kamu bercerai? Habis istri saya itu, jadi pasti istri itu di posisi salah gitu. Istri saya itu kerjaannya main, istri saya itu kerjaannya boros banget, istri saya itu, maksudnya istri itu mantan ya, mantan istri saya itu. Dan semua yang bercerai mah pasti, kalau dia ngomong, dia di wilayah yang ingin membela diri. Lalu orang tua Anda merasa khawatir. Dari sisi itu coba Anda juga dengarlah. Jadi jangan terlalu, kenapa sih? Apa yang salah? Ya dengerin dulu kenapa mereka berpendapat begitu, ya. Nah, adapun misalnya kakak Anda belum menikah, ya tidak ada yang salah sih dalam Islam. Melangkahi itu tidak ada yang salah, ya. Dan bagi kakak yang dilangkahi, coba kasih
kesempatan untuk adik menikah lebih dulu. Jangan-jangan dengan demikian Allah bukakan pintu keberkahan, Anda segera dapat jodoh. Mohon maaf, kadang-kadang kan ada kakak yang, kamu gak boleh ngelewatin kakak. Nah gitu. Akhirnya si adiknya udah ada calonnya, sudah serius, belum bisa nikah. Karena si kakak seperti menghalang-halang. Nah untuk kakak, para kakak nih, kalau adiknya udah punya calon, udah serius, sok mendingan dikasih kesempatan. Tahu nggak, banyak kejadian setelah adiknya diberi kesempatan dengan tulus sama Allah, si kakak ini dibukakan pintu jodoh. Boleh jadi karena keberkahan hatinya gitu. Jadi biasakan kita ini untuk membuka rezeki dengan kita memberi kesempatan pada orang. Kan jodoh itu rezeki ya. Nah si kakak ini membuka, ayo kamu ayo deh, ade duluan nggak apa-apa. Kakak malah belum ada jodohnya, sok ade aja dulu. Harusnya kan kakak itu seperti itu. Nah kalau kakak seperti itu, percaya ke saya, Allah nanti insya Allah bukakan pintu jodohnya. Tapi kan mohon maaf, ada juga namanya orang kan macam-macam. Ada yang nggak bisa ngelewatin kakak. Maka adik-adiknya yang sudah ada calon tuh tertahan semua oleh kakak ini. Nah jadi mohon, bagi kakak yang mau dilewati adik, lebih baik Anda bukakan hati, sok kamu duluan saja. Gitu loh, ya. Kenapa? Supaya itu jadi pintu berkah untuk Anda. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya, kalau orang tua Anda kurang setuju ya dengan niat Anda menikah dengan duda cerai, ya Anda juga perlu memikirkan lagi, ya. Boleh jadi apa yang disampaikan orang tua itu benar gitu. Tapi kalau Anda udah jatuh cinta, kan cinta itu membutakan ya. Hati-hati loh, orang kalau udah jatuh cinta, pilek juga jadi bagus. Rambut awut-awutan, disebutnya apa? Kamu seksi. Karena apa? Karena lagi cinta. Datang ke rumah perempuan itu karena perempuan itu belum pakai hijab, ternyata kan surprise kan? Artinya apa? Tidak ngomong dulu, wah si perempuannya itu belum dandan belum apa, ya kan gitu. Apa kata cowoknya? Kamu seksi. Jadi memang dengan cinta mah awut-awutan jika nugelo oge seksi gitu loh. Tapi begitu sudah nikah, ya pulang ke rumah, istri rambut awut-awutan, badan bau, apa katanya? Kamu mah jika nugelo. Nah gitu, jika nugelo ya. Jadi ungkapannya itu berubah, saudara-saudara. Memang cinta itu membutakan. Makanya coba kalau Anda jatuh cinta itu, Anda cari second opinion yang lebih objektif. Salah satunya orang tua. Nah, kalau orang tua Anda nanya, kamu yakin nggak bisa nikah dengan dia? Anda bilang, insya Allah yakin. Kamu syahadat lagi. Nah, ini orang tua juga berlebihan. Memang ketika kita mengambil keputusan kan kudu yakin, ya. Anda jawab, saya sudah istikharah, saya sudah mantap, doakan saya semoga ini jadi kebaikan untuk saya, gitu. Kamu yakin nggak? Itu suamimu? Insya Allah yakin. Murtad kamu, syahadat lagi, kan gitu. Nah itu mah orang tuanya terlalu berlebihan. Kan bukan hal yang murtad, tidak perlu syahadat lagi kalau kita yakin, apalagi pakai insya Allah. Kamu bisa lulus nggak 3 tahun setengah? Insya Allah bisa, Pak. Syahadat lagi sih kamu. Yakin. Ya kan insya Allah. Ternyata dengan dianalisa 3 tahun setengah saya selesai sekolah. Apakah kalau Anda yakin ya 3 tahun setengah selesai kuliah itu kudu syahadat lagi? Ya enggak lah ya. Kalau Anda yakin buka usaha itu akan maju, apakah perlu syahadat lagi? Ya enggak, itu namanya optimis ya. Husnuzon gitu. Jadi memang ini dilematis. Orang tua Anda juga kayaknya tipe orang yang suka berlebihan. Syahadat lagi sih ya. Kan gitu. Padahal ya tidak perlu syahadat lagi. Jadi dalam hal ini butuh kelapangan berpikir dari semua. Anda perlu lapang berpikirnya ya. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang tua itu benar. Terus orang tua juga jangan terlalu berlebihan memvonis. Karena boleh jadi dugaan kita itu salah. Itulah agama membuka jalan, namanya istikharah. So,
Kamu sholat 2 rakaat, kata Nabi, kalau punya cita-cita besar, kamu sholat 2 rakaat. Kamu mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu, aku tidak tahu. Engkau maha berkuasa, aku tidak berkuasa. Ya Allah, andai pilihan saya ini baik untuk dunia, akhirat saya, berikan dan mudahkan. Tapi sekiranya yang saya minta itu akan jadi keburukan, ya Rob, Engkau berkuasa untuk mengganti yang lebih baik. Itu kan doa istikharah itu sebagai bentuk ketawakalan. Kalau orang tua ragu, kita ragu, semuanya istikharah. Kalau orang tua itu ragu, memberikan izin, istikharah. Kalau kita ragu untuk mengambil keputusan, apa saya bisa menikah dengan dia atau tidak, istikharah. Ada yang bilang, Pak Am, waktu itu saya istikharah, tapi kok suami saya kayak begini. Nah, bukan berarti istikharahnya yang salah. Kan gini, ya Allah, kalau ini baik untuk dunia dan akhirat saya. Kan tidak sedikit orang itu jadi soleh karena ujian suami yang tidak soleh. Benar gak sih? Nah, jadi sebenarnya setiap hal itu selalu ada hikmah dan hikmah, begitu ya. Nah, kewajiban kita untuk selalu mengambil hikmah terbaik dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz, saya memiliki nazar jika mendapatkan nilai IPK 2,6 saya bernazar kalau nilai saya mencapai 2,6. Ternyata saya mendapatkan nilai 2,56. Berarti kurang 4 poin, ya kan gitu. Apakah nazar tersebut berlaku karena kurang nilainya cuma sedikit gitu ya? Apakah berlaku? Tidak. Oke, teman-teman sekalian, ya, begini. Coba Anda lihat deh di Al-Maidah ayat 89 tentang nazar, ya, tentang nazar. Kan yang namanya nazar itu sesuatu yang memang kita niatkan sebagai nazar. Saya bernazar bila ini akan melakukan nazar. Tapi kalau cuma niat saja itu bukan sebagai nazar. Ya, jadi memang niatnya kudu dieksplisitkan, saya bernazar. Nah gitu. Kalau IPK saya 3,6, saya bernazar akan begini. Ya. Bukan 2,6, 2,56. Berarti kurang 4 poin. Apakah tetap terwujud? Ya, kalau Anda melihat nazar itu kebaikan, satu amal soleh, walaupun kurang sedikit, ya Anda bisa saja, tetap saja Anda bernazar. Pokoknya kalau IPK saya 2,6, saya mau memberikan 20 Quran kepada anak yatim. Menurut Anda ini baik apa buruk? Pasti baik kan gitu. Saya akan bersedekah 1 juta, baik kan gitu. Ya, sekiranya ternyata tidak mencapai juga, kalau niat baik Anda diwujudkan kan itu lebih baik. Tapi kalau tidak juga, ya karena memang tidak 2,6 atau walaupun kurangnya 0, ya tetap saja tidak seperti yang Anda niatkan. Nah, oke. Terlepas dari itu semua, ya, coba Anda lihat surat Al-Maidah ayat 89. Coba lihat Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan memberikan sanksi terhadap sumpah-sumpah kamu, ya, yang tidak diniatkan sebagai sumpah. Jadi tidak diniatkan sebagai nadar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Beda antara niat baik dan nazar. Jadi kalau nazar itu memang diniatkan, saya nazar. Nah, itu ada konsekuensi kalau Anda tidak mewujudkan nazar Anda. Tapi kalau cuma niat baik, ya, saya berniat ini, saya berniat itu, semuanya kalau anak-anak lulus saya berniat mau bawa umroh. Nah, itu kan kalau ternyata Anda tidak umroh, tidak kena sanksi, cuma niat. Tapi kalau gini, ya Allah, saya bernazar bila anak-anak saya lulus saya umroh, saya bernazar. Nah itu, maka
dikatakan sebagai yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Maka kalau kita tidak melaksanakan nazar itu ada sanksi. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imu ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Jadi menurut surat Al-Maidah ayat 89, kalau niat yang kita mantapkan sebagai nazar itu tidak kita lakukan, maka kita harus membayar kifarat, denda. Dendanya adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 miskin. Jadi Anda boleh memberikan pakaian, boleh memberikan makanan kepada 10 it'amu asyarati masakina, 10, ya. Pak Am, bagaimana kalau pakaiannya masih layak, Pak Am, masih bagus, saya pakai cuma baru 2 kali atau 3 kali, tapi badan saya keburu melar, Pak Am, gitu ya. Jadi baju saya kecil-kecil, badan saya keburu melar, 2 bulan saja melarnya 3 kilo, Pak Am. Nah, boleh nggak? Di ayat ini tidak ada kata-kata harus baru atau bekas. Yang penting adalah aukis watuhum, atau kamu bisa memberikan pakaian kepada mereka. Jadi Anda yang pernah bernazar, lalu Anda tidak bisa mewujudkan nazar tadi, ya, apapun penyebabnya, seperti ada orang yang saya mau nazar saum sebulan, ternyata dia sakit, dokter mengatakan kamu nggak boleh puasa, maka dia boleh membatalkan nazarnya. Yaitu dengan apa? Ganti dengan memberikan makanan atau pakaian kepada 10 miskin. Atau ya, famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau kita tidak mampu, ya silahkan saum 3 hari. Jadi kalau kita melanggar nazar, satu, alternatif pertama, memberikan makan atau pakaian kepada 10 miskin. Yang kedua, memerdekakan hamba sahaya. Tapi kan sekarang hamba sahaya sudah tidak ada ya. Nah yang ketiga, berarti saya sebut 2 saja. Satu, saum 10 memberi makan atau pakaian kepada fakir miskin 10 orang, kepada 10 orang, atau saum 3 hari. Nah, dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Itu denda kalau kamu bernazar. Jadi teman-teman sekalian, yang kena denda itu kalau niatnya nazar. Kalau niatnya cuma niat semata, niat kebaikan, itu namanya juga bukan nazar. Nah, ini yang dikatakan bima aqadtumul aiman. Ya. Jadi niat yang dijanjikan dalam diri kita dalam bentuk nazar. Nah, itu yang saya sebut sebagai kita ini mendapatkan kifarat, harus membayar kifarat, begitu. Nah, ini tidak mewujudkannya karena apa? Ya karena bisa sakit, bisa karena memang rezekinya nggak ada, ya. Itu bisa saja Anda batalkan dengan membayar kifarat, ya. Kembali ke pertanyaan tadi, ya karena IPK Anda tidak mencapai 2,6, ya tentu saja tidak kena sanksi nazar, kan tidak nyampe, kan gitu. Tapi kalau ternyata walaupun tidak nyampe karena cuma sedikit, saya mah tetapnya mau membayar nazar, ya itu bagus kan. Nazar itu harus bersifat kebaikan ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, awas ya. Nazar itu harus bersifat kebaikan, tidak boleh mengandung dosa. Saya mah kalau lulus ya, saya mah mau nyobaan minuman keras teh rasanya kayak apa, itu teh nazar, saya nazar. Nah, nazar seperti itu tidak boleh kita laksanakan, tetapi tetap kena kifarat. Saya ulangi ya, Anda nazar yang salah, ya kebayang nggak? Saya mah kalau lulus mau nyobaan homer teh kayak apa, saya nazar ya, kamu saksikan ya, gitu. Masa nazar perbuatan maksiat, tapi karena Anda sudah nazar kena sanksi, yaitu apa? Memberi makan atau pakaian kepada 10 fakir miskin, atau saum 3 hari. Ya, di sini tidak ada penjelasan apakah saumnya itu berturut-turut atau tidak. Hanya famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau kamu tidak mampu memberi makan kepada 10 fakir miskin, maka saumlah
3 hari. Tidak disebut apa saumnya berturut-turut atau terpisah-pisah, mangga silakan. Tapi nawaitunya, niatnya itu saum membayar kifarat. Tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, di Quran suka ada bidadari yang cantik. Apakah di surga tidak ada bidadara? Mohon pencerahan. Ya. Nah, ini yang menggelitik saya, kenapa saya akhirnya muasir. Kalau Anda lihat di sini, Quran yang saya terjemahkan itu di bawahnya ada footnote, ada hadis, ada asbabun nuzul. Nah, jadi yang 30 juz ini saya review terjemahannya. Saya terjemahkan lagi. Ya. Ada yang mirip dengan yang ada juga yang memang berbeda dalam arti bahasanya lebih kekinian. Makanya kalau anak-anak muda ya, insya Allah kalau baca terjemah yang saya lakukan ya, Quran yang saya terjemahkan ini akan lebih gampang mencernanya karena struktur bahasanya sudah disesuaikan dengan yang kekinian. Karena terjemah yang ada itu kan dibuatnya tahun 72. Lalu direview lagi, direvisi lagi tahun 80. Setelah itu tidak ada revisi lagi. Sementara yang namanya bahasa itu kan berkembang, ya. Nah, ini yang menggelitik saya kenapa tahun 2009 saya menerjemah Al-Quran selama 3 tahun saya kerjakan. Baru selesai tahun 2011. Jadi dari 2009 saya kerjakan tiap hari ada 5 ayat, 10 ayat, saya terjemah lagi Al-Quran itu, ya. Nah, makanya kita sebut dengan terjemah al-mu'asir. Al-mu'asir itu modern gitu. Mu'asir itu kalau dalam bahasa Indonesia itu modern, ya. Lebih kekinian gitu kan. Nah, kalau Anda baca terjemah al-mu'asir, di situ ada bidadara. Ya. Ya mungkin kalau Anda pakai terjemahan yang lain tidak ada bidadara. Jadi seolah-olah surga itu hanya milik laki-laki. Ya, jadi memang itulah kelemahan terjemah yang ada. Seolah-olah surga itu hanya untuk laki-laki. Makanya di situ ada kata-kata mereka mendapatkan bidadari-bidadari. Nah, kalau saya bidadari garis miring bidadara. Termasuk tergantung siapa yang masuk surganya. Kalau dia itu perempuan, ya akan diberi pasangan surga. Jadi yang namanya pasangan di dalam Al-Quran itu azwajum mutahharoh, mereka diberi pasangan-pasangan surga. Nah, pasangan surga ini ya tentu saja kalau laki-laki disebutnya bidadari, kalau perempuan disebutnya bidadara. Kalau untuk perempuan bidadara, untuk laki-laki bidadari. Jadi kalau Anda menemukan terjemah yang masih di surga itu ada bidadari, nah itu karena terjemahan lama, ya. Tapi kalau Anda baca Al-Mu'asir, Quran yang saya terjemah, Anda tidak akan bertanya seperti ini. Tidak akan. Kenapa? Karena Anda akan dapatkan dalam terjemahan yang saya susun, namanya Al-Mu'asir, ya. Dan saya tegaskan bahwa di Al-Mu'asir ini, saya tunjukkan juga apa kelebihan dari Al-Mu'asir. Di ujung dari ini teman-teman, di ujung Quran ini ada kumpulan doa. Nah ini nih, contohnya ya, nih kumpulan doa. Anda tidak perlu nyari doa-doa. Ini Anda misalnya doa bagaimana caranya bersyukur, udah ada di sini. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh, ini udah ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa Nah ini kalau kurang jelas ini ya. Jadi Quran terjemahan yang saya susun ini, satu, bahasanya lebih kontekstual, teman-teman. Lebih kontekstual ya, gitu. Yang kedua di sini adanya di bawah ada footnote ya. Kemudian tajwidnya. Nah, ini ada tajwid
Ya, bagi Anda yang butuh bimbingan tajwid, kemudian ya di belakangnya itu ada kumpulan doa. Jadi Anda tidak perlu, kebayang gak doa di Quran itu segitu banyaknya. Jadi kalau Anda habis tahajud tinggal ambil aja halaman yang paling akhir, Anda baca aja doa-doa yang ada di Quran ini, ya kan? Gitu. Nah itu sekalian saya tunjukkan pada Anda, mungkin Quran terjemah yang Anda baca bukan Al-Mu'asir. Kalau Al-Mu'asir tidak akan ada pertanyaan, kenapa Pak tidak ada bidadara? Ya kalau di Quran yang saya terjemah itu ada bidadara. Karena emang surga itu hanya untuk cowok, hanya untuk ikhwan. Akhwat juga kan bakal masuk surga, ya nggak? Gitu. Ya Anda lihat aja terjemah Al-Mu'asir untuk lebih mantapnya lagi. Dan alhamdulillah terjemahan saya ini sudah dianalisa oleh beberapa adik-adik kita di sejumlah universitas dari sisi metodologi dan lain sebagainya. Ada yang jadi tesis ya, ada yang jadi skripsi, yang banyak kan jadi tesis. Jadi yang jurusan tafsir itu meneliti metodologi terjemah yang saya tulis itu menjadi tesis. Kenapa saya tahu begitu? Karena mereka juga ketemu saya mewawancarai karena mau dijadikan bahan tesis di sejumlah universitas yang ada jurusan tafsir gitu, di UIN ya gitu. Oke saudara-saudara tercinta, itu yang bisa saya bahas pada pagi ini. Jangan lupa nanti jam 9.30 Bapak Ibu yang pernah umroh dan haji, umroh atau haji dengan percikan iman, kita ada pembinaan sahabat Baitullah ya. Sahabat Baitullah, percikan iman bukan hanya sekedar menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh, tapi juga punya komitmen untuk membina alumninya supaya tetap dekat dengan Allah. Anda pernah oleh Allah diberi rezeki untuk jadi tamunya. Sungguh mengkufuri nikmat kalau kesempatan menjadi tamu Allah itu disia-siakan, tidak dibina. Makanya kita punya komunitas namanya Sahabat Baitullah, dan insya Allah ada kajian melalui Zoom ya. Pagi ini jam 9.30 sahabat-sahabat Baitullah yang pernah ikut berumroh berhaji dengan percikan iman, coba Anda lihat di Instagram saya ID untuk Zoom-nya ya. Kemudian juga passwordnya. Anda lihat ID-nya dan passwordnya. Udah tinggal gitu aja sih sebenarnya. Tinggal masukin ID, password, selesai sebenarnya ya. Nah ini untuk alumni Baitullah. Jangan lupa hari ini jam 9.30 sampai dengan selesai. Kemudian nanti malam ada kajian Al-Hikmah, Aku Beriman. Nah, kita sering mengatakan aku beriman, aku beriman. Nah kita akan review, kita akan kritisi sejauh mana iman yang ada pada diri kita. Apakah unsur-unsur keimanan yang komprehensif itu sudah ada pada diri kita? Karena iman itu ada unsur-unsurnya ya. Kemudian konsekuensi-konsekuensinya, kemudian ekspresinya. Nah itu semua akan dibahas di kajian Al-Hikmah online hari ini jam 19.30. Untuk Al-Hikmah online Aku Beriman jam 19.30 hari ini lewat Zoom ya. Infonya lihat di Instagram saya. Dan jam 9.30 pagi Sahabat Baitullah kita juga ada kajian melalui Zoom jam 9.30 yang merupakan bagian dari pembinaan alumni haji dan umroh percikan iman. Dan saya perlu mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang cerdas untuk berwakaf. Kenapa? Karena hanya orang cerdas yang mau berwakaf. Cari amal yang begitu Anda mengamalkan satu kali, tapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Apa? Wakaf. Silakan Anda transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Bank Mandiri 13.910.5.008. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga jadi keberkahan bagi Anda yang berinfak, bersedekah. Tadi saya katakan boleh kita bersedekah supaya kita sehat, supaya anak kita soleh. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Wabtaghi ilaihil wasilah.
kamu gunakan amal soleh untuk lebih dekat dengan Allah. Yaitu dengan cara apa? Beramal soleh, salah satunya berinfak. Ya, boleh jadi anak-anak kita soleh, usaha kita tetap berjalan itu karena sedekah kita, karena infak kita. Teman-teman bisa sampaikan infak Anda ke 13.54541100. Jadi kalau niatnya infak ke Bank Mandiri 13.54541100, kalau niatnya wakaf 13.910.5008. Sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa besok kita ada majelis percikan iman jam 7.30 ya. Jam 7.30 kita bertemu di majelis percikan iman online, bisa lewat Zoom, YouTube dan lain sebagainya. Untuk yang lewat Zoom, Anda bisa lihat ID Zoom-nya di Instagram saya. Karena kalau lewat Zoom, Anda juga bisa dibina langsung bagaimana agar bacaan Qur'annya lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, demikian pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah melindungi kita. Saya Am Amiruddin undur dulu. Insya Allah besok kita bertemu di Majelis Percikan Iman online jam 7.30. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.